Yang paling urgent, saya mesti minta dibatalin. Dibatalkan aja. Nggak mungkin itu diteruskan. Bisa teriak, orang bisa demo semuanya. Bisa sepi pasar Tanah Abang, Jatinegara, semuanya bisa kosong. Siapa mau belanja gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama seorang ekonom yang juga presidium dari Forum Aliansi Kampus Seluruh Indonesia, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia atau Forum Aksi, yaitu Bapak Vicky Belfast. Apa kabar Pak Vicky? Baik, terima kasih. Nah, teman-teman semua, 1 Januari 2025 mendatang, pemerintah akan menerapkan tarif PPN yang baru sebesar 12%, naik 1% dari tarif sebelumnya. Nah, kenaikan PPN ini itu sedang menimbulkan gejolak di masyarakat karena menimbulkan efek tertentu terhadap masyarakat, terutama di sektor perekonomian. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Vicky untuk mengetahui apa sih dampaknya dan sebaiknya apakah kalau memang dampaknya itu sampai luar biasa ke masyarakat, perlu dibatalkan atau seperti apa? Pak Vicky, Bapak melihatnya gimana kebijakan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arman, terima kasih nih. Saya diundang untuk hadir di sini untuk membahas masalah kenaikan pajak yang 12% signifikan ya. Iya, PPN. Tahun depan ya, Januari ya. Ini mengacu perdagangan untuk retail sales. Ya. Jadi retail sales, pedagang-pedagang retail di Indonesia, baik saya bicara umum ya, global Indonesia ini, saya melihat dan saya rasakan sendiri. Kebetulan juga saya pelaku pasar yang bermain di UMKM. Saya melihat ini tidak layak, tidak layak untuk dinaikkan ini. Kenapa Pak? Alasannya, pertama, dengan pendapatan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi yang belum besar, dengan dinaikkan pajak, baru pergantian presiden begitu cepat, ya Pak Prabowo baru naik, belum 100 hari, ya. Kalau kita hitung dari bulan Oktober tanggal 20 dilantik, 100 hari itu Februari, November, Desember, Januari, berarti sekitar pertengahan Februari baru 100 hari kerja. Sementara mengacu ini di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, ya, ini adalah sangat, maaf saya mungkin agak keras bicara ya, ini tidak masuk akal kalau langsung begitu cepat dinaikkan seperti ini, karena begitu pertumbuhan ekonomi yang begitu belum dahsyat ya, tidak ada yang menggiatkan papan bawah ini untuk meningkatkan ekonomi, ya kan? Di mana-mana masih banyak terpuruk semua, khususnya pedagang-pedagang retail, itu makin terpuruk. Nantinya apabila itu pajak dinaikkan, kasihan yang dagang-dagang kaki lima ini, ya kan? Justru sekarang yang harus digiatkan adalah dari UMKM. Pak, gini maaf. Kalau dinaikkan pajak ini 12%, misalkan dia mau profit taking atau mau ambil untung, misalkan hanya 10%, bisa berkurang. Pak, maaf, misalnya gini, kalau kenaikan BBM itu kan pasti dampaknya kelihatan banget ya. Iya. Ada kenaikan sandang pangan karena tarif transportasi naik, gitu ya. Nah, kalau kenaikan PPM itu bisa mendongkrak harga barang juga nggak? Pasti Ya, pasti akan kedongkrak. Dari sisi yang mana tuh Pak? Itu tadi, semua kalau kita sekarang misalkan makan di fried chicken dimanapun, kita udah dikenakan pajak, betul. Otomatis naik. Kita belanja apapun naik, ya kan? Kita beli kopi atau beli rokok, otomatis naik dampak. Ya, kita beli kopi pun sementara pendapatannya tidak naik. Ada pajaknya, oke. Kita nongkrong di warung kopi atau di kafe, semua pasti naik. Ya kan, yang mau disalahkan siapa? Terus kita mau tawar, berdebat, argumentasi, tidak mungkin. Pasti mereka menyalahkan pemerintah. Makanya saya mengatakan ini tidak tepat. Secara terlalu cepat dinaikkan ini belum saatnya. Dia harus kuatkan dulu pertumbuhan ekonomi, ya kan? Kalau pertumbuhan ekonomi mencapai 7-8% yang dicanangkan sama Pak Prabowo, silahkan dinaikkan. Artinya semua pedagang retail juga udah kuat ekonominya, ya kan? Lalu yang kedua, dampaknya lagi kita lihat akan bertambah unemployment, data ketenaga kerja, ya kan? Otomatis
mereka juga akan berpikir gajinya tidak naik, pajaknya naik, pabrik-pabrik juga akan naik semuanya. Kena pajak. Dampaknya bisa ada pengangguran dong, potong kalau kita mikir jauhnya, pengurangan pegawai dan sebagainya. Karena kos lebih tinggi ya. Betul, otomatis. Dibanding penjualan ya. Betul, kosnya lebih tinggi, biaya hidupnya tinggi. Artinya Pak, kenaikan PPN juga akan, ini kan daya beli masyarakat ya sudah rendah nih sekarang. Artinya rendah. Kenaikan PPN itu dari masyarakat akan semakin tertekan. Bisa tertekan. Oh, oke. Bisa tertekan. Dampaknya sangat luas Pak, kemana-mana imbasnya ini. Imbas dari PPN yang hanya dia bilang, oh sedikit kok, 200%. Dulu zaman 10% aja orang udah banyak teriak. Oke. Iya kan? Begitu dinaikin 11, naik lagi jadi 12. Waduh, ini kok naik terus. Yang turun kapan? Iya kan? Yang salah siapa? Iya kan? Jadi saya melihat kalau bicara dari kacamata ekonom atau ekonomi ini sangat luas. Kita harus berpikir kalau naikin pajak ini terutama yang disupport adalah dari mikronya dulu. Sudut pandangnya. Lihat dari bicara ekonomi mikro. UMKM di mana-mana baru mulai menggeliatkan tubuhnya sekarang ini. Sedang menggeliatkan tubuhnya, mau naik ekonominya. Tiba-tiba deg-deg-deg keluar seperti ini. Mereka yang tadinya misalkan belanja barang, pedagang bakso dengan margin misalkan 1 juta, otomatis menaik, dia ikut naik. Otomatis jatuh ke konsumen, itu yang tadinya naiknya bakso misal 10.000 bisa jadi 15.000. Karena dia kan harus taking profit, harus untung. Betul. Nggak ada pedagang yang mau rugi, nggak ada yang mau rugi. Apa terus dia mau jual murah di harga itu? Siapa mau ganti uang pajaknya dia? Betul. Nah ini pemerintah, saya himbau pemerintah ini harus berpikir ulang. Tidak bisa, karena saya berharap Pak Prabowo bisa menaikkan bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sama Pak Prabowo, presiden terpilih kita ini sampai 8%. Ya, karena di eranya SBY itu 7%. Tapi ini menarik Pak. Gitu. 3 kemarin, pertumbuhan ekonomi kita tuh hanya 4,9. Betul. Turun dari 5, sekian menjadi 4,9. Artinya pertumbuhan ekonomi kita turun. Kalau apa mungkin Pak Prabowo itu bisa sampai ke 8%, jauh banget gitu loh Pak naiknya soalnya. Kalau saya nggak mau bicara apa-apa, saya cuman ketawa aja. Kenapa Pak? Kenapa? Saya cuman berdoa, mudah-mudahan Pak Prabowo ini ya artinya diijabah niat baiknya dia. Orang ikut mendoakan. Tapi sangat sulit dengan sekarang semua ini bicara ekonomi global. Betul. Ya, semua negara juga lagi terpuruk. Betul. Ya kan? US dollar yang begitu menguat, currency US dollar diperdagangkan terhadap rupiah itu mencapai 16.000 lebih. Ya kan? Kita melihat dari satu sisi aja. Kalau currency atau mata uang rupiahnya melemah, dolar yang menguat, apakah bagus pertumbuhan ekonominya? Terus mau ditambah lagi dolar pajak dinaikkan, taxnya, ya kan? Dinaikkan lagi sampai 12%. Mau jadi apa? Nah Pak, kita sekarang ngasih edukasi sedikit ke masyarakat nih, karena masyarakat nggak banyak yang paham. Karena memang selama ini juga masyarakat nggak peduli dengan pertumbuhan ekonomi, nggak paham dengan gejolak rupiah itu, mereka nggak paham. Pak, sebetulnya dengan pertumbuhan ekonomi yang merosot dari 5 ke 4 gitu ya, terus dengan kurs rupiah yang terus naik, sekarang sudah mencapai 15.500 sekian. Terus sebetulnya dampaknya buat ekonomi kita apa sebetulnya? Banyak Pak, kalau bicara dampak ya. Yang signifikan. Kemarin begitu tanggal 20 dilantik Pak Prabowo sempat menguat. Sedikit ya. Sedikit, betul. Sedikit menguat. ISG juga sama ya kan. Saya melihat tapi tidak signifikan. Kalau saya kebetulan saya orang treasury dulunya pensiunan, iya kan. Saya berada di money market, saya pelaku pasar, saya melihat satu negara itu sih perkembangan atau pergerakan pertumbuhan ekonomi cukup dari currency aja. Ya, kelihatan sebetulnya. Signifikan buat teman-teman kita memberikan educated gitu kan. Edukasi artinya belajarlah melihat pertumbuhan ekonomi. Iya kan? Belajar pertumbuhan ekonomi dari satu currency atau mata uang dengan rupiah. Rupiahnya makin melemah,
mau didongkrak kayak apapun susah. Kecuali bank sentral dari zaman Pak Harto dulu ya, di zaman Orde Baru setiap hari ditahan sampai 2000 dengan 2500 itu akan dilakukan intervensi. Ya kan, bank sentral sebagai Bank Indonesia melakukan intervensi bersama bank-bank lainnya gitu kan. Nah, itu akan terasa. Ini kan nggak bisa. Diintervensi mana bisa? Orang pemerintah juga mengintervensi bank sentralnya bagaimana? Katanya independen ya kan, tapi diintervensi juga. Jadi tidak bisa. Ini akan luas mencakup kemana-mana dampaknya. Nah, yang menarik juga Pak, kan di eranya Pak Jokowi itu mentoknya di angka 5% gitu ya. Di ujungnya 4,9 turun. Tapi pemerintahan Pak Jokowi waktu itu selalu mengatakan ekonomi baik-baik aja gitu kan. Sementara kita tahu kurs rupiahnya gonjang-ganjing terus. Sebetulnya apa yang terjadi sih di eranya Pak Jokowi kemarin? Kalau di zaman Pak Jokowi itu jelas semua diintervensi memang sama pemerintahnya sendiri, ya kan? Jadi ada, kalau saya melihat sih jujur ya, semua kementerian itu under pressure. Iya kan? Dia nggak bisa melakukan bergerak gini-gini karena semua sudah terbelenggu sama kasusnya masing-masing. Jadi bukannya bodoh mereka ini. Menteri ini pinter-pinter loh. Betul, banyak profesor, profesor, dokter. Saya melihat mereka pintar, tapi kalau memang mereka sudah punya ada masalah atau ada kasus jadi terbelenggu, akhirnya mau nggak mau, ya kan? Jadi dia manut, dan itulah yang membuat pertumbuhan ekonomi kita sangat lambat sekali. Oke Pak, artinya Pak Jokowi itu mewariskan ya ekonomi yang sebetulnya rapuh parah lah ya untuk Pak Prabowo. Menurut Bapak nih, nah utang juga kan banyak. Nah, menurut Bapak nih, apa yang harus dilakukan Pak Prabowo nih agar ekonomi membaik, daya beli masyarakat juga bagus gitu ya, dan masyarakat juga mungkin usaha UMKM-nya bisa bergerak? Pertama begini, saya berharap sama Prabowo. Pak Prabowo ini smart ya, orang pinter, hebat di mata saya dia. Saya mau lihat 100 hari ke depan kinerja dia. Tapi saya boleh dong kita beri saran sebagai rakyat kecil ya. Saya melihat Pak Prabowo ini harus melakukan melakukan reshuffle beberapa menteri yang tidak tidak kompeten gitu. Saya melihatnya. Misalnya? Ya banyak lah. Saya nggak mau sebut semua nih, rahasia umum udah pada tahu. Sri Mulyani katanya. Kalau Sri saya kenal lah, itu anak alumni UI juga sama dengan kita ya kan. Kita sama-sama dari ekonomi juga sama beliau. Kita kenal, orang dia pinter gitu loh. Tapi saya melihat bukan Sri Mulyani. Ada beberapa menteri yang tersandra. Iya kan? Gitu kan. Ini yang sudah jadi dampaknya ke politik akhirnya. Pertumbuhan ekonomi yang harus dibenahi lah dari politiknya dulu. Ya kan, benahi dulu nih di grassroots, dibawa terus sampai kementeriannya, terus bagusin semua. Otomatis kalau segalanya dibikin murah, ya kan, dari SDM-nya apa semua diperbaiki, dibagus, dibongkar, itu yang saya harapkan. Otomatis rupiah akan menguat. Dengan rupiah menguat, insya Allah pertumbuhan ekonomi akan bertambah. Dan saya yakin bisa jadi 8%. Tapi yang paling urgent yang saat ini harus dilakukan apa nih terkait dengan naiknya PPN 12%? Yang paling urgent, saya mesti minta dibatalkan aja. Nggak mungkin itu diteruskan. Bisa teriak, orang bisa demo semuanya. Bisa sepi pasar Tanah Abang, Jatinegara, semuanya bisa siapa mau belanja gitu. Itu kenaikan harga barang bisa berapa persen sih? Kalau kayak rokok nih misalnya, rokok 12.000, PPN-nya naik 12%, jadi berapa? Jadi kayak rokok mungkin ya kan tergantung cukai kan. Ya mungkin bisa naik jadi nambah 5.000, masuk ke retail, ke pedagang ketengan rokok itu bisa yang tadi 40.000 bisa jadi 50.000 kan. Tinggi juga ya. Dampaknya bisa begitu. Karena kan mereka kan maunya untung. Iya. Alasannya kita beli rokok ke warung, Pak berapa rokok ini? Biasanya 40.000, tiba-tiba kok jadi 45? Ya dari sononya bos, sono naik, terus saya mau jual rugi kan nggak mungkin. Nah itu bahasanya orang di grassroots kan, di retail seperti itu. Dia ketergantungan jadinya. Satu lagi nih Pak, banyak yang mencurigai begini, PPN ini dinaikkan karena pemerintah lagi nggak punya uang, karena katanya akan untuk membayar utang juga, sehingga PPN lah yang jadi pajak lah yang jadi korban. Saya minum Pak ya. Ya, itu benar ya Pak ya? Benar. Saya melihat gini. Emang seru nih, abang ini pinter nih, ngorek-ngorek. Seru juga. Saya melihat, jadi begini bang,
ini dampaknya situ memang ada. Oke. Kenapa? Kembali lagi ke pertumbuhan ekonomi. Iya. Iya kan? Kalau ini mau dibatalkan, artinya pemerintah Pak Prabowo harus melakukan tindakan tangkapin itu koruptor itu, ya kan? Terutama kasus PIK itu, PIK 2 itu, yang beli tanah cuma 30.000 per meter, dia jual 35 juta, itu udah keterlaluan. Saya bukan dia mau bangun apapun terserah di situ, tapi harus benar. Kenapa? Dengan dia bayar di harga pasar misalkan 5 juta atau 10 juta dia bayar, dia mau jual lagi 30 juta urusan dia. Tetapi apa? Kemakmuran di situ akan meningkatkan nilai-nilai ekonomi kepada masyarakat setempat. Dan bukan di situ aja, banyak di daerah-daerah lain terjadi. Dan dari situ pun nanti akan kelihatan. Belum lagi dari beberapa tambang-tambang kita, nikel, emas dan lain-lain, ya kan? Itu diangkat semuanya. Kenapa sih pakai lempar keluar? Betul. Dari situ itu otomatis karena beribu-ribu triliun di situ ada. Itu kalau itu bagus, pertumbuhan ekonomi kita bagus, semua bagus, itu diperbaiki dari mulai pemerintahannya dulu, dari dalam dulu internal. Pak Prabowo hajar nih menteri-menterinya, beresin, reshuffle semuanya. Saya yakin ekonomi akan menguat. Dan langsung pasar langsung melihat begitu dia beritanya keluar. Contoh tanggal 20 begitu dilantik, dia pidato pertama apa? Masih ingat kan? Pidato Pak Prabowo mengatakan, saya akan berantas semua korupsi. Apa yang terjadi? Rupiah kuat saat itu. Pelaku pasar langsung melakukan sell dolar buy rupiah. Pelaku pasar, ya kan? Saya cek Singapura, saya cek di mana-mana, menguat. Tapi 2-3 hari, seminggu balik lagi. Iya. Saya anggap itu jadi hanya konsolidasi gitu loh. Betul. Ini yang harus dipikirkan. Iya. Mereka kan dibayar gaji sama rakyat semuanya, dari hasil pajak semuanya. Dan mereka harus berpikir keras di situ. Gitu loh. Kita dari papan bawah nih, rakyat kecil, bicaranya seperti itu. Gitu. Artinya teman-teman, Prabowo itu sebetulnya kalau mau mengatasi masalah ekonomi kita sekarang ini, sebetulnya yang harus dilakukan adalah memaksimalkan sumber daya alam. Betul. Juga memaksimalkan menarik kembali uang-uang yang dikorupsi gitu ya, Pak. Betul. Bukan dengan menaikkan PPN. Karena dampak dari PPN adalah keresahan di masyarakat dan bisa berujung pada amuk massa ya. Betul, tingkat peredaran uang kita ada, mungkin kalau dari ekonomi tahu lah, ada M1, M2, M3. Tingkat peredaran mata uang ini itu kecil dibanding di zaman era SBY. Kenapa? Di atas kenceng, di bawah tuh lemah. Benar. Karena tidak terasa. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh, suruh seorang Sri Mulyani atau siapa menteri-menterinya turun naik Gojek. Tanya, Pak, setoran berapa? Dapat berapa sehari dari melek mata jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Dia bilang sama saya ini tukang survei keliling naik ojek. Saya tanya, naik Gojek atau naik Grabjack, apapun namanya itu, Grabcar dan sebagainya. Saya tanya, kalau motor itu, dia bilang, Pak, saya nih jauh sekali pendapatan saya dibanding zaman SBY. Saya cuma jawab, dulu kan juga belum banyak Gojek. Saya bilang, enggak Pak, sama aja. Sekarang malah makin banyak pengangguran, memang ada pertambahan. Orang pada beli motor ngeridit untuk jadi tukang Gojek. Tapi sekarang yang pendapatan 150.000 sehari itu udah hebat benar kita. Saya bawa pulang uang tuh ke rumah bersih 50-40.000. Buat makan anak sekolah, anak 3 makan, nangis kita dengar. Cukup gak? Sementara mereka uncang-uncang kaki, ongkang-ongkang kaki di atas, yang menikmati dari hasil ini. Ini yang kita harus berpikir keras sama-sama. Kita berpikir bagaimana kita mendukung Presiden Pak Prabowo ini yang ingin membenahi korupsi-korupsi ini, koruptor-koruptor ini, terus mengangkat semua nilai ekonomi ini. UMKM dibesarkan, diangkat semuanya. Kalau Pak Prabowo bisa seperti itu dengan dukungan masyarakat semua, insya Allah Pak, Indonesia akan kembali jaya. Iya, insya Allah akan kembali jaya. Teman-teman semua, sebetulnya kuncinya untuk memperbaiki ekonomi kita bukan menaikkan pajak, Pak. Bukan, masih banyak cara lain untuk menaikkan pajak itu. Dan ini PR, memang PR besar buat Pak Prabowo. PR besar buat Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo itu bisa memperbaiki kondisi ekonomi, syukur-syukur bisa mencapai targetnya 8% ya, meskipun kayaknya itu absurd ya. Kayaknya absurd gitu ya, dari 4,9 ke 8. Jokowi aja yang menjanjikan 7% nggak sampai-sampai, tetap aja mentok di 5%. Kalaupun nggak sampai di 8%,
Pak Jokowi itu paling hanya di pemerintahan 10 tahun itu maksimal di 5,5. Itu berdasarkan data statistik. Ya, tapi kalau kita anak-anak ekonomi, anak UI nggak begitu ngitungnya, Pak. Gitu kan, kita punya data. Jadi sebetulnya di bawah itu, Pak. Oh, berapa, iya. Pak? Realnya berapa? Ya. Karena memang banyak orang yang nggak percaya dengan data BPS, betul. Karena itu kan ya apa namanya, di upgrade gitu kan, untuk bikin seneng rakyat dan sebagainya begitu ya. Kayak Indo dressing. Ya seperti begitulah. Makanya kan saya melihat kalau sampai 6,5 aja, ya apalagi sampai di 7%, saya yakin rupiah akan menguat di kisaran 12.000 dari 16.200. Iya. Kalau dia sampai 7%. Iya. Tapi kalau sampai 8%, hitungan saya, dolar bisa sampai di bawah 10.000, 9.500, 9.000. Berarti kalau kemarin di semester 3 itu pertumbuhan ekonomi hanya 4,9, realnya sebetulnya di bawah itu ya? Di bawah itu. Menakutkan sekali, Pak. Kita doain aja. Kita jangan pesimis. Kita melihat beliaunya semangat, Pak Prabowo-nya semangat, ya kita harus semangat, jangan pesimis gitu. Ya, memang kuncinya juga gitu. Beliau harus mengganti tim ekonominya, karena tim ekonomi yang sekarang ini tim ekonomi yang kemarin. Itu yang dipakai sama rezim. Ya, itu dia. Kemarin sama rezimnya Jokowi, dan saya melihat itu tidak berhasil. Berarti yang harus dilakukan Pak Prabowo adalah memaksimalkan sumber daya alam, menarik kembali uang-uang yang dikorupsi, mereshuffle tim ekonominya, dan juga membatalkan PPN 12% ya, Pak ya. Iya. Batalkan itu. Iya. Nah, kasihan Pak, nangis nanti Pak semuanya. Betul. Dan kita juga nggak ingin nih pedagang semua tuh akhirnya bangkrut atau mereka demo atau apa gitu ya. Sekarang dia nggak usah itu, dia jual, misalkan jual warung kopi pinggir jalan itu, biasa kopi cuma 3.000 perak atau 2.000 sampai 3.000 perak satu gelas. Naik jadi 5.000. Naik jadi 5.000 atau sampai 7.000 kan. Kalau dasarnya naik Pak, gimana? Iya, nggak ada yang beli. Nah, itu kan akhirnya orang mikir gitu kan, banyak mundur ngerem. Ini yang akan membuat malah makin terpuruk. Dan yang penting juga dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bagaimana bisa menaikkan lagi daya beli masyarakat yang sedang terpuruk ya, Pak ya. Iya. Itu yang sangat penting. Bagaimana caranya? Ya mungkin dengan 4 kunci tadi ya. Betul. Iya, gitu. Harus itu. Iya. Nah, Pak Vicky, makasih Pak. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Pak Vicky ini memang sangat menarik. Mungkin bisa membuka cakrawala teman-teman dalam soal ekonomi, terutama memahami bagaimana kondisi ekonomi kita gitu ya Pak. Dan mungkin juga teman-teman mesti siap-siap kalau ternyata nggak dibatalkan itu PPN-nya harus gimana gitu ya. Siap-siap digulung tangan. Iya kan, kencengin di ketinggang ya kan. Dan siap-siap asa golok. Insya Allah tidak terjadi. Yang mudah-mudahan nggak terjadi karena Pak Prabowo itu beda dengan Pak Jokowi. Iya, saya yakin Pak Prabowo bisa mengatasi itu. Betul. Saya yakin Pak Prabowo bisa melakukan reshuffle ya beberapa menterinya. Diganti dengan yang, karena di Indonesia ini Pak banyak sekali orang-orang pinter. Oh, luar biasa banyak sekali. Saya banyak kenal di atas yang pinter-pinter, teman-teman kita alumni dari banyak sekali yang hebat-hebat, jenius gitu. Cuma memang nggak punya akses ke Pak Prabowo, lalu tidak kenal sama pemerintahan dan merasa jadi oposisi gitu kan. Bisa mengkritik di medsos. Sebenarnya saya suka sampaikan, ayo kita ketemu ya Pak Prabowo, silahkan sama-sama. Kita kasih advice, masukan ya kan, bagaimana untuk mengatasi ini. Jadi jangan berkutak sama menteri-menteri yang sudah bebel kayak gini ya kan, bikin hancur ini kan, puyeng balak kita ya kan. Benar. Nah teman-teman semua, memang PR Pak Prabowo itu banyak sekali. Banyak, kasihan Pak Prabowo. Tapi saya yakin Pak Prabowo dengan mental militernya. Wah itu hebat. Dan katanya dia juga tuh jago strategis. Betul. Kemampuan dia untuk masuk ke jaringannya Jokowi setelah 2 kali dicurangin di Pilpres aja udah luar biasa ya. Luar biasa. 2014, 2019 dia tuh sebetulnya menang kalau kata orang. Sabarnya benar. Memang gitu kan? Bagaimanapun Pak Prabowo itu butuh dukungan dari rakyat sih. Betul. Kalau rakyat selalu menghujat dia, mungkin juga Prabowo akan bagaimana gitu ya. Betul Yang penting bagaimana kita bisa memberi semangat kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini PR-nya besar banget, banyak banget ya. Betul, Pak. Ya teman-teman semua, semoga apa yang dikatakan Pak Vicky tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.